Benar enggak orang-orang yang berada pada abad itu dalam keraguan-raguan nih? Menurut Basilides, Yesus menyerahkan salibnya kepada Simon dari Kirene, dan dengan suatu cara Yesus berhasil mengelabui mata semua orang ketika Yesus meminjamkan bentuk raganya kepada Simon. Pada saat penyaliban, Yesus memandang kejadian itu sambil tertawa, dan sesudah itu ia naik kembali kepada Bapaknya. Ternyata di abad pertama, lihat Pak Jeki ya, Basilides ini hidup di abad pertama loh. Ternyata ini mengalami keraguan-raguan loh. Oke, jadi itu fakta atau historis ya, bagaimana di abad pertama mereka itu dalam keraguan-raguan. Nah, terkait ayat ini, Yohanes 18, Pak Jeki tidak menjawab dengan ayat. Sedangkan di dalam 1 Korintus 4 ayat ke-6, jangan melampaui atas apa yang tertulis. Seandainya teman-teman Kristen atau Pak Jeki sendiri bertanya, Bang Nandar, kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi terjatuh? Kenapa? Kalau saya pakai data, kenapa mereka terjatuh? Ini jawabannya. Itu ada nubuatan Yesus di dalam Mazmur. Mazmur berapa? Mazmur 91. Ayat berapa? Dari ayat ke-1 sampai 16. Saya umat Islam percaya dan yakin ya. Saya pribadi loh ya. Saya sebagai seorang debater, sebagai orang yang belajar Kristen sejak 16 tahun yang lalu, saya percaya Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 adalah untuk Yesus. Kita buktikan nih, benar nggak untuk Yesus? Di dalam Mazmur 91 ayat 10, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Lihat ayat 11-nya. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ini berbicara tentang siapa? Ini berbicara tentang Yesus. Coba lihat nih. Mazmur 91 ayat 1 sampai 11 ternyata berkorelasi dengan Matius 4 ayat ke-6, Lukas 4 10 sampai 11. Jadi kenapa Yonatan Nandar, tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi, dan orang-orang Farisi terjatuh? Karena ada tertulis tentang Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Sebab malaikat-malaikatnya diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Bayangkan, teratuk batu saja akan dijaga oleh para malaikat Allah. Ya, apalagi berbicara tentang ini tuh. Ini juga untuk Yesus. Singa dan ular tedung tidak akan kau langkai, bla 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 bla. Ini juga Yesus. Lukas 10 nomor 19 dari ayat 18. Nah, di ayat 14-nya Pak Jeki perhatikan, sebab dia mengasihi aku, maka aku akan membebaskannya. Aku akan melindunginya karena dia mengenal namaku. Ya, ketika dia akan berseru kepadaku, aku akan menjawabnya. Aku akan bersama dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya dengan masa hidup yang panjang. Ini sungguh sangat hakul yakin bahwa ini ayat berbicara tentang Yesus. Sekarang saya tanya, Yohanes 18 ayat ke-6, kenapa mereka terjatuh? Di mana dasar Anda membuktikan segala opini yang Anda sampaikan, seperti saya menyampaikan data dan argumentasi yang sangat telak ini? Terima kasih. Oke, tadi ini saya pertegas ya Nandar. Tadi kan Pak Jeki sudah menjawab pertanyaan kamu. Nah, tadi sudah dikasih tahu ayatnya. Nah, dan sudah diperjelas juga. Tapi kalau kamu mau meminta penjelasan lagi, yaitu monggo untuk Pak Jeki. Nah, silakan. Karena dan juga kalau saya tadi pakai ayat saya. Ya, nah tadi juga ya itu Nandar belum menjelaskan ya yang dikatakan kronologi peristiwa yang salah. Tapi oke, silakan Bang Jeki sendiri, kita mulai dari sekarang. Ya, baik. Ya, terima kasih untuk argumentasinya. Sekali lagi teman-teman sekalian, kalau tadi dikatakan bertentangan, ini kasusnya sama ketika Pak Esra Soro berdebat dengan Kainama adalah problem tafsir. Maka Alkitab itu terlihat bertentangan karena yang menafsir, ya, bukan karena Alkitab itu sendiri. Misal, ketika tadi Bro Nandar membawa saya kepada jangan melampaui apa yang tertulis,
Bro Nandar bahwa apa yang tertulis tetapi tidak sesuai dengan konteks. Itu yang pertama. Bahwa kalau tadi, dan Bro sendiri yang kemudian menyatakan kebenaran itu di depan mata. Misalnya begini. Tadi membawa itu pasti malaikat, ya, karena itu adalah nubuatan di dalam Mazmur. Tetapi sayangnya yang dibawa itu tadi sama sekali tidak mengutip bagian penyaliban. Ya, tidak mengutip. Misalnya, perhatikan ya teman-teman, ini menarik sekali. Ya, ini bentar ya, balik kameranya gimana nih ya? Balik kameranya gimana ya teman-teman? Sebentar saya bantu ya. Balik kamera itu sebentar ya Pak Jeki ya. Ini di Bisa jeda dulu pojok bawah Iya ya, dijeda dulu. Di waktunya di pause dulu. Di mana? Pojok kanan bawah ada titik 3. Nah, di situ nanti bisa balik kamera. Bisa? Pojok kanan bawah ada gerigi. Nah, siap. Lanjutkan waktunya, Cak. Terima kasih. Ya, makasih sama-sama. Nah, enak kan kalau gini? Oke, baik. Oke, sama-sama. Baik, ya, silakan. Nah, jadi begini, tadi kan dibawa, Bro Nandar bawa teks yang itu, bisa di zoom kok. Nah, jadi gini, ya. Jadi karena dilindungi, kakinya tidak akan terantuk oleh batu. Kan begitu ya. Nah, tetapi kan sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaganya ya di dalam segala jalanmu. Wah, karena ayat inilah maka orang-orang itu terjatuh. Ya. Nah, Alkitab itu memberikan kita catatan kaki, memberikan kita paralelitas, ya. Nah, maka di sini teman-teman lihat, ini kan tadi udah dibuka sama Bro Nandar, ya. Matius 4 ayat 6, Lukas 4 ayat 10 dan 11. Tidak ada mengutip Yohanes 18. Gitu loh. Nah, maka daripada itu, teman-teman sekalian, memang yang disampaikan yang tertulis, tapi konteksnya tidak tepat. Ya, karena konteks ini berbicara tentang bagaimana iblis itu Yesus itu dicobai oleh iblis waktu itu. Ya, itu dia. Nah, maka teman-teman sekalian, waktu iblis suruh Yesus lompat ke bawah, nah, Yesus katakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Haleluya. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, ya, inilah yang tadi saya katakan problem tafsir, ya, bagaimana ayat-ayat yang dipaksakan agar kemudian maknanya menjadi seperti itu. Jelas tidak, teman-teman sekalian, ya. Nah, kemudian teman-teman, sekali lagi ya, tadi mengenai kronologi saya belum mendapat jawabannya, teman-teman. Ya, tapi malah misalnya pergi ke Injil atau ajaran daripada Basilides. Saya tidak menyangka bahwa ini akan keluar pada malam hari ini karena ini akan menjadi strawman argumen. Kenapa? Karena Injil Basilides itu adalah pengajaran bidat. Ya, pengajaran bidat di abad pertama orangnya, Injilnya pada abad ketiga. Ya. Itu dia. Nah, itu bisa kita lihat teman-teman, itu resource-nya gampang sekali untuk teman-teman temukan ya. Mau lihat di internet juga boleh ya. Misalnya Injil Basilides ya. Injil Basilides itu bukan muncul abad pertama ya, dia munculnya itu pada abad yang ketiga. Ya, abad ketiga. Tapi ajaran itu sendiri ya, itu sudah orangnya itu antara tahun 1 ya, antara tahun 117 Masehi sampai 138 Masehi. Dan itu doketisme. Ya, doketisme. Kenapa, teman-teman sekalian? Dia itu tidak percaya ya bahwa Yesus itu memiliki kemanusiaan. Ya, itu dia, karena kemanusiaan itu fana, kemanusiaan itu tidak berarti, jadi tidak mungkin dia punya kemanusiaan yang bisa disalibkan. Ya, jadi ini akan strawman argumen karena ini tidak diyakini oleh orang Kristen. Ya, jadi jangan merasa menyerang orang Kristen dengan apa yang kami tidak yakini. Ini strawman argumen. Nah, maka teman-teman sekalian, saya bawa satu pendapat tentang siapa yang ragu-ragu karena clear and fix di dalam Al-Quran tidak disebut siapa yang diserupakan. Tidak pernah ada. Maka kalau karena tidak pernah ada, kenapa misalnya salah satunya adalah Bung Nandar bersama juga dengan teman-teman yang lain itu bisa ngomong Yudas? Segala sesuatu yang ada dalam Alkitab sepertinya itu ada arabisasinya. Ya, yaitu misalnya Abraham jadi Ibrahim, ya, Salomo jadi Sulaiman. Kalau Yudas kok enggak jadi Yudas atau jadi Yudut atau apa, ada arabisasinya. Langsung belas diambil Yudas gitu, teman-teman. Kenapa? Ya karena memang tidak pernah dikenal, ya, tidak pernah dikenal, baru muncul kemudian, ya, itu ada dalam tafsir-tafsir. Ya, maka saya minta adakah satu tafsir, saya sangat menerima tafsir yang bisa menegaskan ada satu orang atau mendukung argumen daripada Bro Nandar bahwa itu adalah Yudas.
Ya, seperti itu teman-teman sekalian, tanpa Alkitab. Silakan. Terima kasih Pak Jeki. Oke, Ica, timernya Kronologi peristiwa, ya. Iya, tahu. Oke. Udah, Ica nggak usah menjelaskan, Ica timer aja. Saya sudah tahu kok, saya bukan orang bot kalau kau bukan. Tapi tadi Iya, tadi nggak ada Ica ini gimana sih? dijawab. Ica, Saya biarkan cuman penonton nanti. Iya, saya cuman kasih Baik. tahu saja, mengingatkan. Lu bersyukur gua Baik. ingetin. Iya. Saya tahu, Oke, sudah kita mulai tahu, ya. sudah tahu. Oke, silakan. Iya. Kita mulai dari sekarang, Nandar. Silakan. Baik. Nih Pak Jeki, ya, kalau kita lihat tafsirannya sangat jelas nih. Terjadi perselisihan sengit antara orang-orang Yahudi dan Nasrani mengenai perkara Isa dan kehidupan mereka. Nah, ini jelas berbicara tentang apa? Tentang kronologi orang-orang Yahudi dan orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi, kemudian mereka menyalib Yesus, ya kan? Tetapi Allah menyelamatkan Yesus. Dan Bang Jeki tadi bertanya, siapa yang ragu-ragu ini? Jelas loh tafsirannya. Kalau saya baca semua, waduh, nggak bakal selesai teman-teman ya. Jadi ayat di dalam An-Nisa 157 yang berbicara tentang bagaimana Nabi Isa alaihissalam tidak disalib, kemudian di sini ada penjelasan mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, berbicara tentang orang-orang Kristen dan Yahudi. Masalah Bang Jeki percaya atau tidak, saya bisa membuktikannya. Kalau di abad pertama ada orang yang berselisih paham tentang penyaliban. Jadi kalau Bang Jeki tanya ke anak sekolah minggu, mereka hidup di abad ini, bukan 2000 tahun yang lalu. Oke, saya kembali sekarang. Ya, Bang Jeki silakan baca tafsirnya lengkap di situ. Bang Jeki, perhatikan ini Bang Jeki ya. Mazmur 91 ini sangat erat kaitannya. Kalau kita belajar ilmu hermeneutik, ada namanya tafsir bil maksur. Tafsir bil maksur itu adalah menafsirkan ayat dengan ayat gitu loh. Kenapa Yesus terjatuh? Karena ada tertulis tentang, kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi, dan orang-orang Farisi terjatuh? Karena ada tertulis tentang Yesus. Ini kalau saya baca semua, saya begitu yakin ini adalah untuk Yesus. Nah, di sini dikatakan engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Siapa orang-orang fasik itu? Ya, orang-orang Romawi, orang-orang Yahudi yang mau menangkap Yesus. Makanya ada juga ayat berbicara. Coba perhatikan Bang Jeki ya. Mazmur 69 ayat 23. Biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat. Buatlah pinggang mereka goyah senantiasa. Makanya kenapa Yesus sampai menjelaskan kurang lebih 4 atau 5 kali, akulah Yesus. Bang Jeki, saya pernah naik KRL dari Tebet, Jakarta Selatan ke Manggarai. Ada 3 wanita. Bang Nandar ya, minta foto dong. Saya nggak pernah mengenal mereka. Dan saya tidak pernah bertemu sebelumnya. Tetapi mereka bisa mengenal saya. Karena lihat YouTube Yonatan Nandar. Yang belum subscribe, tolong di-subscribe. Ini tentara Romawi memang katakanlah tidak kenal Yesus. Rabi-rabi Yahudi kenal Yesus. Orang-orang Farisi kenal Yesus. Masih nanya, siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Kalau kenal, seperti wanita yang sudah saya tadi jelaskan, harusnya siapa yang kamu cari? Aku cari kamu. Ini malah, siapa yang kamu cari? Aku cari Yesus dari Nazaret. Padahal yang di depannya adalah Yesus. Kenapa mereka tidak bisa melihat Yesus? Ada ayatnya. Nih, biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat. Buatlah pinggang mereka goyah senantiasa. Kenapa mereka kemudian terjatuh lalu rebah ke tanah? Karena ada tertulis tentang Yesus. Di mana itu? Di dalam Matius 4 ayat ke-6, Lukas 4 nomor 10-11, sebab malaikat-malaikat akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Bang Jeki, tentara manusia terbaik mana yang bisa menangkap Yesus? Kalau di ayat ini dijelaskan bahwa tidak ada satu kekuatan pun kalau Tuhan sudah menjaga Yesus dari segala jalannya.
Nanti ini karena waktu dibatasi ya, jadi saya nggak bisa explore banyak. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16, saya Muslim, tapi saya percaya 100% Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 adalah untuk Yesus Kristus. Sangat jelas di ayat 15 dan 16-nya, dia akan berumur panjang. Siapa nabi yang berumur panjang kalau bukan Yesus? Nah, sekarang kembali, saya sudah menjawab dengan ayat. Yohanes 18 ayat ke-6, kenapa mereka terjatuh? Kalau Bang Jeki mengatakan itu kuasa, saya juga bisa mengatakan itu kuasa. Tetapi ada tertulis, jangankan teratuk batu, ya. Jangankan ditampar, jangankan disalib, teratuk batu saja akan ditompang oleh para malaikat Tuhan. Sekarang coba Anda jelaskan, kenapa mereka terjatuh berdasarkan ayat-ayat Bible. Terima kasih. Bang Jeki? Kita mulai dari sekarang ya Bang Jeki ya. Itu dipertegas lagi aja Bang Jeki yang buat Nandar tadi. Oke, mungkin kalau saya yang ngomong nanti ini dia agak sedikit selewan. Oke, silakan Bang Jeki. Silakan. Oke, lanjut. Silakan dimulai. Ya, teman-teman sekalian, kita sudah mendengar sekali lagi ya. Maksud saya adalah pembuktian yang dipakai. Misalnya Alkitab itu sekali lagi saya katakan tidak ada peluang bagi apapun dan siapapun untuk mengatakan Yesus tidak disalib. Maka yang harus dikejar di saya, karena mungkin menurut saya tidak ada bagian yang lain selain daripada mengejar terjatuhnya mereka semua, dan kemudian itu dikorelasikan bahwa apa itu? Jadi Yesus dalam konteks tersebut baik, dia dijaga, dilindungi, terus itu setelah itu apa? Apakah peristiwa penyaliban terjadi atau tidak? Ya, itu yang pertama. Nah, tetapi pada faktanya kalau itu terus dibaca, Yesus menyerahkan diri. Ya, Yesus menyerahkan diri, teman-teman. Jadi saya nggak ngerti konteksnya itu mau dibawa kemana hubungan kita. Jadi maka daripada itu, teman-teman, pada bagian ini dijelaskan sekali lagi tidak ada peluang bagi siapapun itu bahwa Yesus tidak disalibkan. Dan beberapa mazmur yang dibawa oleh Bro Nandar tadi sudah saya bacakan juga, teman-teman. Konteksnya tidak masuk. Jadi terlihat bertentangan atau terlihat mendukung karena ada kepentingan, ya. Nah, kalau tidak ada kepentingan ya tidak mungkin diambil, ya. Orang-orang misalnya tadi dikatakan akan menatang tanganmu sehingga engkau tidak terjatuh, akan menjaga malaikat engkau supaya engkau tidak terjatuh. Tapi paralelnya bahwa ada orang yang terjatuh, ya. Saya tidak melihat itu adalah sebuah ada hubungan, dan tadi Alkitab pun sudah memberikan kita konteks yang jelas. Kutipannya sama sekali tidak mengutip Yohanes 18, teman-teman sekalian. Ya, jadi itu untuk mempertegas bahwa orang-orang itu semua terjatuh dalam konteks bahwa ketika mereka sedang mempertanyakan Yesus dari Nazaret itu, ya, Yesus Nazaret itu, bahwa Yesus katakan hari-hari, ya, dalam Injil dikatakan aku ada di bait suci. Tapi kenapa sekarang kamu mendatangi aku dengan pentung? Ya, kenapa? Mau ngapain? Dan kenapa mereka datang malam-malam, teman-teman sekalian? Karena memang mereka takut kepada orang banyak. Karena Yesus begitu banyak juga pengikutnya, dia sangat terkenal. Waktunya hilang tuh kan, kayak ya. Yesus sangat terkenal. Ya, itu dia. Nah, maka daripada itu, teman-teman sekalian, bahwa mereka harus datang malam-malam dan dengan hanya sedikit cahaya atau lentera yang dibawa, tentu saja tidak bisa menerangi sepenuhnya sampai dengan ada waktu kita memiliki lampu sampai dengan hari ini, teman-teman sekalian, ya. Nah, baik itu dalam rangka mempertegas ataupun dalam rangka untuk memberikan sampai tadi di terjatuhnya mereka, ya, sama sekali tidak mendukung pendapat daripada Bro Nandar. Sekarang teman-teman sekalian, ya, saya melihat Bro Nandar itu membawa tafsir daripada Kemenak yang baru saja kita merayakan kemerdekaannya baru 69 tahun kalau tidak salah. 70 berapa ya? 79 ya. 79 ya. Nah, teman-teman, sekarang kita bawa hal yang lebih tua. Ya. Jadi tadi abad pertama ya memang itu bidat. Ya, memang bidat dalam iman Kristen itu, teman-teman, ya. Jadi iman Kristen ini jujur, yang bidat dikatakan bidat, yang tidak dikatakan tidak, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau sudah dikatakan bidat, jangan ada yang diambil, ini dibuang, ya. Ada yang nggak setuju, dibuang, yang setuju diambil. Nggak boleh satu kitab dibakar langsung, dibuang ke tong sampah. Nggak boleh sedikit-sedikit dikutip apa yang mau ini kan. Ini tafsir Ibnu Abbas, ya. Nah, jadi sepupu daripada Nabi Muhammad sendiri. Dia katakan siapa, teman-teman? Ya, namanya Nitianus. Ya, Nitianus.
Teman-teman boleh cek nanti ya. Tafsir Ibnu Abbas, ya namanya Nitianus. Ya. Nah, itu dalam halaman 319 sampai 320. Nitianus siapa? Ya, saya tidak tahu itu. Nah, tapi ini tafsir Ibnu Abbas mengatakan adalah Nitianus. Seperti Ustadz Kainama mengatakan Yehohanan. Besok siang dia katakan itu siapa lagi namanya? Udah berubah lagi. Ya. Nah, jadi kenapa itu bisa terjadi, teman-teman? Karena memang menurut saya landasannya tidak ada. Ya, tafsir Ibnu Abbas juga mengatakan, ya ini sekarang tadi Netianus, sekarang ini Netianus nih. Netianus itu siapa? Ya, itu siapa, teman-teman sekalian? Tidak dikenal, tidak diketahui. Sepertinya juga Bro Nandar tidak mengetahui itu, ya, karena memang tidak menjadikan itu sebagai landasannya. Ya, sedikit lagi, teman-teman. Kalau kita mau lihat tafsir At-Tabari, ya, tafsir At-Tabari mengatakan siapa? Sarjas. Lah Sarjas siapa? Sarjas ini siapa? Ini adalah salah satu tafsir Quran tertua. Ini bukan Kementerian Agama ini. Ya, bukan Kementerian Agama. Nah, jadi siapa yang ragu-ragu? Ya, tidak ada peluang dalam Alkitab Yesus tidak disalib. Jadi saya sudah katakan, ya, tetapi dalam tafsir At-Tabari, tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir siapa lagi tadi? Ibnu Abbas. Oke, waktu sudah habis. Ya. Baik, terima kasih. Oke, itu Baik. dijelasin ya Nandar. Nah, Ya yang udah masalah Ica, tafsir udah tadi. Ica mah timer aja. Enggak, lu Bang enggak Jeki sudah jawab cerdas. pertanyaannya. Ini moderator kok ikut-ikut. Udah penonton Lah, yang saya menilai. menjelaskan Bang Jeki juga. doang. Astagfirullah si Ica ini kok ikut campur Ica. Tenang, Bang Jeki aja tadi Bang Jeki saya apresiasi loh, dia santun loh, dia objektif. Ica tadi timernya ini lah, dia yang ingetin malahan mah. Tenang aja, Bang Jeki santun kok, kita Diingetin bukan lah. adu. Gimana sih? Biar supaya lu bisa jawab. Gimana sih? Udah Ya dengarkan udah, terserah saya. lu lah, Nanda. Tuh loh. Gimana sih? Oke, lanjut ya. Oke, silakan dimulai. Teman-teman, ini ayat Quran ya. Ini ayat Al-Quran. Ini adalah ayat Al-Quran. Teman-teman perhatikan di sini. Saya bacakan ya. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka. Esensi dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 157 adalah Yesus tidak disalib. Nah, Quran berbicara tentang siapa yang berselisih. Yang berselisih adalah orang Kristen yang menyaksikan peristiwa tersebut. Nah, datanya kan tadi sudah saya tunjukkan di dalam Kristen. Bahkan ini adalah data dari Kristen itu sendiri. Al-Quran memberikan fakta bahwa di abad pertama memang terjadi perselisihan. Sekarang saya tunjukkan ayat Bible ya. Jadi yang berselisih itu orang Kristen. Itu datanya. Kalau masalah bidat atau bidat kan itu dalam perspektif siapa kan? Teman-teman perhatikan di sini ya. Matius 26:67, lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya, orang-orang lain memukul dia. Matius 27:30, mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukul kepalanya. Sekarang coba saudara lihat ini. Matius 4 ayat ke-6 ya. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Teman-teman, bagaimana hal ini terjadi? Teratuk batu dengan diludahi dan ditinju dan dipukul lebih mengerikan ini. Sedangkan ada tertulis tentang Yesus, jangankan teratuk batu, supaya kakimu jangan teratuk batu. Teratuk batu saja akan dijaga. Bagaimana dengan ditinju? Bagaimana dengan disalib? Bagaimana dengan dipukuli? Ini tertulis tentang Yesus. Ini ayatnya. Dan Yesus tidak pernah menyangkal kalau itu untuk Yesus. Teman-teman perhatikan ini. Sebab ini loh jelas loh, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Kemudian, ya, di ayat ke-9 juga sama. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Ayat ke-14, luar biasa.
Sebab dia mengasihi aku, maka aku akan membebaskannya. Aku akan melindunginya karena dia mengenal namaku. Yohanes 17:21 kalau tidak salah ya. Yohanes 12 nomor 7 Yohanes 12 nomor 21. Nah, teman-teman perhatikan ini. Kita lihat Yohanes 18 ada kejanggalan yang luar biasa. Kisah Yudas hanya diceritakan sampai ayat kelima. Kemana kisah Yudas setelahnya? Setelah terjadinya mereka mundur dan jatuh ke tanah. Kan saya tanya, kenapa mereka terjatuh dan mundur? Karena tertulis bagaimana diceritakan bahwa jangankan teratuk batu, maka malaikat akan menopang Yesus. Bagaimana Yesus bisa ditampar, disalib, dan ditinju. Kalau Yesus teratuk batu saja akan dijaga. Makanya Yohanes 18 ayat 23 bertentangan dengan Yohanes 5 ayat ke-39. Kenapa? Karena itu bukanlah Yesus. Nah, mohon maaf Pak Jeki, ini agak sedikit ini ya. Justru saya percaya bahwa Yudaslah yang kemudian menggantikan Yesus. Ada tertulis di mana ini Bang Jeki? Amsal 21 nomor 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Siapa pengkhianat di sini? Yudas. Ternyata Yudaslah yang kemudian menggantikan Yesus. Nah, bagaimana perginya Yesus? Bagaimana caranya Yesus kemudian bisa selamat dari peristiwa itu? Salah satu anugerah yang Allah berikan kepada Yesus. Lalu Yesus berubah rupa. Markus 9:29, lalu Yesus berubah rupa. Lukas 9:29, ketika ia berdoa, rupa wajahnya berubah. Ada 4 ayat, satu lagi ayat ya. Ayatnya, kita lihat Markus, Markus 16 ayat 12. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Ternyata bagaimana Yesus diselamatkan, berubah rupa, dan Yudas diserupakan dengan Yesus. Oke, waktu. Jadi sangat jelas faktanya kalau Yesus berubah rupa, Pak Jeki. Oke, silakan Bang Jeki. Iya. Hajar aja lah. Kalau saya percaya Yudas yang disalib ya. Iya. Baik. Oke, dijalankan waktunya Kak Ica. Oke, kita mulai dari sekarang ya. Oke, jadi maksudnya adalah ketika kalau Bro Nandar percaya Yudas yang disalib, saya tidak tahu bahwa saya lebih percaya kepada tafsir-tafsir tua yang dimiliki oleh Al-Quran. Ya, bahwa tafsir Kementerian Agama saja juga tidak mengatakan bahwa siapa yang disalib itu. Ya, itu dia. Nah, tetapi tafsir atau bari, siapa orang Islam yang tidak tahu tafsir atau bari? Kan tidak ada. Semua tahu itu sebagai salah satu tafsir Quran tertua. Dan itu dikatakan siapa teman-teman? Jadi kronologinya nih supaya tidak assumption ya. Kita lihat dulu sebentar teman-teman. Saya balik kamera dulu. Jadi begini supaya teman-teman tadi tahu ya. Nanti saya jelaskan yang Amsal. Jadi yang dijelaskan tadi itu bahwa namanya Sarjas. Pertanyaan saya, ini orang tahu dari mana? Tafsir atau bari tahunya dari siapa? Dan dia katakan itu bukan Yudas, sama sekali tidak dibahas Yudas di situ. Ya, teman-teman ini bisa dicek literaturnya. Ya, bukan Yudas sama sekali. Ya, kemudian teman-teman dikatakan juga bahwa yang ini tadi saya katakan itu tidak kronologis, yaitu disalibkannya Isa itu, ya, menurut tafsir atau bari, disalibkannya itu oleh raja yang namanya Daud. Ya, nah saya nggak ngerti teman-teman ini apakah Daud itu gelar atau seperti apa, saya nggak paham. Kok bisa Bro Nandar? Ya, kok bisa maksudnya? Ya, Al-Quran tidak menyebut, tapi Bro Nandar bisa meyakini itu adalah Yudas. Tafsir atau bari yang sudah duluan Muslim daripada Bro Nandar itu tidak menyebut hal tersebut. Ya, nah maka saya katakan saya lebih percaya mereka ya untuk menyatakan hal tersebut. Ya, bahwa dia sama sekali tidak singgung itu masalah Yudas, ya, tidak singgung masalah Yudas, ya. Nah, maka daripada itu teman-teman sekalian, nah itu nanti bisa lihat lagi, ya. Kemudian juga menurut tafsir atau bari, ya, bahwa yang disuruh rubah rupanya itu adalah Sarjas, ya, Sarjas. Nah, itu dia. Nah, ini kalau saya baca kisahnya banyak teman-teman ya. Jadi sampai mau dia ada satu orang angkat tangan, turun ke kamu. Saya mau, turun kamu, enggak usah.
Sampai 3 kali baru dia bilang bahwa ya sudah, kalau kamu ya berarti kamu orangnya, gitu ya. Nah, maka kemudian teman-teman sekalian, di sini dikatakan justru mana ya, Yudas itu menerima imbalannya, ya, dan kemudian Yudas dikatakan itu matinya bundir, ya, mencekik dirinya sendiri. Yudas ini menurut tafsir Islam, saya nggak ngerti lagi gitu, ya, saya nggak tahu. Tapi kalau ini diyakini dalam keyakinan Islam, silakan. Tapi kenapa Bung Nandar, ya, di abad 20 ini misalnya bisa meyakini itu Yudas gitu loh, ya, tafsir tua Quran tidak pernah ngomong begitu, ya, teman-teman sekalian. Nah, jadi itulah teman-teman, belum jadi kita ke Ibnu Katsir lagi. Wah, ini banyak teman-teman ya. Jadi tidak menyatakan seperti apa yang Bro Nandar sampaikan, ya. Nah, maka daripada itu, kronologi yang pertama tadi sempat saya singgung itu tidak dibahas, ya. Apa kronologinya? Apa salah satu manusia ini tiba-tiba sekelompok orang mau menyalibkan dia? Apakah karena tidak mengakui Isa atau karena apa? Ya, peristiwa apa sebelumnya yang terjadi mendahului penangkapan tersebut? Ya, mendahului ditangkapnya Isa alaihissalam. Kalau menurut tafsir-tafsir tadi sudah saya katakan teman-teman, bahwa satu orang bisa menafsir 2 nama. Satu orang, ya. Karena apa? Karena Al-Quran tidak memberi keterangan tentang siapa yang disalibkan itu. Ya, itu dia. Nah, maka teman-teman sekalian, tadi beberapa ayat juga, sekali lagi teman-teman, problemnya hanya satu, yaitu bagaimana menafsirkan Alkitab sehingga itu terlihat bertentangan, ya, terlihat bertentangan bukan karena Alkitabnya, karena orang yang menafsirkannya, teman-teman, memiliki kepentingan-kepentingan, ya. Maka daripada itu tadi dibawa juga, saking banyaknya teman-teman ya ayat-ayat tersebut itu tadi tentang Mazmur juga. Sekali lagi teman-teman sekalian, kalau kita baca dalam konteks Mazmur, orang-orang mana tadi ya, dalam konteks Mazmur ini kan Raja Daud itu sedang menceritakan bukan objek lain, tetapi ternyata dalam ungkapan hatinya kepada Allah, Tuhan pakai untuk menuliskan beberapa, menjelaskan tentang nanti Kristus. Sekali lagi, konteks tentang sebab malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau dalam segala jalanmu, konteks awalnya ini adalah pendapat daripada Daud sendiri. Ya, pendapat daripada Daud sendiri, dan dia tidak tahu bahwa kemudian itu akan menjadi keterkaitan dengan Kristus pada masa yang akan datang. Ya, itu dia. Nah, maka daripada itu teman-teman, kita tidak melihat atau memotong konteksnya terlebih dahulu dengan kepentingan kita. Ya, itu dia. Tolong tadi pertanyaan tentang kronologis, ya, dan tentang ragu-ragu itu tentu bukan orang Kristen. Ya. Oke. Baik. Nanda, Oke, jangan saya Alkitab terus, itu Udah juga, kronologinya dijawab. udah. Moderator, nanti saya jawab. Oke, silakan dimulai ya dari sekarang ya. Ya, sebentar ya. Oke. Tadi sudah saya katakan yang ragu-ragu itu di abad pertama. Ini historis loh, di abad pertama. Jadi orang-orang Kristen dalam keraguan-raguan tentang siapa yang disalib itu. Nah, Bang Jeki, saya kasih tahu ya. Al-ilmu qoblal qaul wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan beramal. Anda tahu nggak tafsir itu apa? Anda tahu nggak tafsir itu ada berapa? Tafsir itu ada tafsir mutlak, ada tafsir relatif. Tidak semua isi tafsir itu adalah benar. Yang benar itu adalah Al-Quran. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, taraktu fikum amroini lang tadilu tamasaktum bihima kitabullah wa sunnati Rasulullah SAW. Kutinggalkan 2 perkara, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, tafsir-tafsir Al-Tabari itu tidak pernah sekalipun mengutip dari ucapan Rasulullah. Makanya saya juga tanya dong kepada Anda, coba Anda tunjukkan itu. Biasanya di dalam tafsir itu hanya dijadikan sebagai sebuah hajanah. Ini pendapat Israiliyat, sebagaimana di dalam Quran surat Yasin yang berbicara tentang Paulus. Ternyata itu ayat tafsir dusta berdasarkan pemahaman Kristen yang kemudian disisipkan di dalam tafsiran. Tapi dijelaskan ini adalah Israiliyat, sama dengan At-Tabari yang Anda maksud. Coba Anda kan buka PDF-nya, coba ada footnote-nya enggak? Itu berdasarkan dari hadis yang mana? Kalau itu dari Quran dan hadis, saya sami'na wa ta'na. Ada pertanyaan bagus yang disampaikan oleh Kristen. Nandar, siapa yang disalib menurut Quran? Bang Jeki, Al-Quran tidak punya kepentingan
tentang siapa yang disalib, tetapi Al-Quran berbicara fakta bahwa Yesus tidak disalib berdasarkan sejarah Bible itu sendiri, berdasarkan ayat-ayat Bible sendiri. Kenapa Al-Quran tidak pernah menyebut nama, Bang Jepi? Karena Nabi Muhammad tidak pernah bertanya kepada Allah, dan para sahabat juga tidak pernah bertanya. Kalau seandainya Rasulullah SAW bertanya dan para sahabat bertanya, tentu akan ada ayat yang menjelaskan secara spesifik siapa yang disalib. Tetapi esensi dan urgensinya adalah Yesus tidak disalib. Itu yang berselisih paham tentang penyaliban siapa? Abad pertama, jelas data Kristennya. Ya, abad pertama loh, jelas. Makanya saya minta kepada Anda, tafsir atau bari itu riwayatnya bagaimana? Sahih, Hasan, Doib, atau Maudhu. Karena tafsir itu juga kadang mengutip Israiliyat, mengutip hadis Doib, mengutip hadis Maudhu. Coba tunjukkan kepada saya. Itu tidak pernah ada di dalam hadis manapun. Jeder, saudara. Nah, sekarang teman-teman, saya tunjukkan kepada Anda. Kalau kita baca Mazmur 91 ayat 14, sangat jelas loh. Itu berkorelasi dengan apa? Berkorelasi dengan Yohanes 17 ayat 2, supaya genaplah yang di sini yaitu nama yang engkau telah berikan kepadaku, ada di dalam Mazmur 91 ayat 14, ya. Kemudian lalu bagaimana Yesus itu caranya dia selamat? Markus 14 ayat ke-50. Teman-teman perhatikan ya. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Ini mohon maaf ya, tanpa ada maksud sedikit pun, tidak ada tendensi apapun. Ini Yesus. Jadi Yudas berubah rupa menjadi Yesus, Yesus berubah rupa menjadi seorang yang memakai sehelai kain lenan. Coba kita lihat ayat Alkitab di dalam Gospel. Orang yang memakai sehelai kain lenan, Bang Jeki, Yohanes 13:14 adalah Yesus. Yesus menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan. Markus 14:51, ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan. Saya sudah berulang kali tadi menyatakan bahwa Yesus kenapa tidak disalib? Karena Yesus mampu berubah rupa. Kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi terjatuh? Saya sudah jelaskan kepada Anda, ya, bahwa tentara Romawi terjatuh karena ayat ini sudah sangat gamblang, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Jangankan ditampar, jangankan disalib, teratuk batu saja akan dijaga oleh para malaikat Tuhan yang disebutkan di dalam Mazmur 91 ayat 11-12. Saya percaya satu perikop ini secara keseluruhan dalam lindungan Allah adalah untuk Yesus. Standar. Sekarang Bang Jeki tolong tunjukkan itu. Tafsir atau bari itu berdasarkan dari mana? Silakan. Ya, Oke, saya pengen tahu tuh hadis apa itu. Kita mulai ya. Ya, silakan. Jadi tafsir juga banyak yang riwayat palsu, Bang Jeki ya. Jadi harus ada hadisnya. Oke, silakan waktunya Bang Jeki, nggak ada suara. Bang Jeki belum ada suara. Halo. Oke. Baik teman-teman. Karena begini ya. Kalau saya kebetulan tadi ngutipnya saya screenshot ya, tapi begini teman-teman, karena laptop saya yang satu itu ya sedang bermasalah, jadi tadi saya screenshot. Teman-teman boleh cek sendiri ya, tafsir atau bari itu kan langsung kalau mau download teman-teman langsung bergiga-giga karena itu banyak sekali ya. Nah teman-teman bisa lihat tafsir atau bari jilid ke-8. Ya, jilid ke-8. Teman-teman silakan lihat di sana ya. Saya tidak tahu teman-teman kenapa kemudian harus ya melihat itu kutipan dan lain sebagainya teman-teman. Saya pastikan nih ya, saya pastikan itu bukan kutipan ya, tetapi itu adalah pendapat-pendapat teman-teman sekalian ya. Nah, jadi bukankah kemudian bahwa pendapat-pendapat juga itu dipakai oleh teman-teman sekalian, dan dari sana pun kita bisa melihat ternyata memang kalau Bro Nandar tadi mengatakan tafsir itu ada dua, saya catat tuh. Yang pertama adalah tafsir relatif tuh, ya. Berarti antonimnya
kebalikannya adalah tafsir absolut. Ya, nah maka kalau ada tafsir yang relatif, di dalam Quran sendiri sudah dikatakan bahwa tidak punya kepentingan untuk menjelaskan siapa itu tadi yang disalibkan. Tidak ada kepentingan. Malam ini Bro Nandar sudah membuktikan bahwa memang itu tidak sama sekali. Kalau saya katakan tidak diketahui baik oleh Tuhan dari Bro Nandar, bahkan nabinya sendiri tidak pernah mengatakan tentang hal itu. Lalu mengapa kemudian para tafsir ini bisa berhalusinasi, kalau saya boleh lewat begitu, atau bisa lebar dia sampai kepada bisa tahu nama-nama barang ini, ya, Nitianus, Sarjas dan lain hal sebagainya. Bahkan raja yang disalibkan tadi, rajanya adalah namanya Daud. Ya, itu dia teman-teman. Nah, memang saya lihat kalau memang wah kayaknya nggak cocok atau nggak sesuai dengan saya, maka tidak ada cara lain sepertinya dengan mengatakan bahwa kami ragu tentang buku itu, kami ragu tentang hadis itu. Ya, teman-teman boleh cek, saya sudah kasih referensi, ya, dan itu adalah kepentingan Bro Nandar untuk nanti kemudian menunjukkan bahwa ini salah dan ini betul, ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, jadi saya katakan tentang ayat-ayat tadi teman-teman, yang pertama saya kembali dulu kepada pertanyaan saya, tidak ada kronologis dan Bro Nandar sudah mengatakan itu. Kenapa tidak ada kronologis? Karena tidak ada kepentingan. Ya, kalau tidak ada kepentingan, tema ini nggak akan muncul. Ya, tapi justru kepentingannya adalah membuktikan Yesus itu tidak disalib. ini makanya saya bilang ini agak aneh sekali teman-teman sekalian, ya. Nah, maka daripada itu sekali lagi teman-teman, bahwa tidak ada peluang Yesus tidak disalib. Ya, yang mau dimaksudkan berubah rupa, tapi tak satu pun orang ya melihat Yesus itu memiliki sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya. Ya, kendati pun dia sudah bangkit dengan tubuh kemuliaan, ya, itu bukan berarti bahwa Yesus sama sekali sampai dengan sampai dengan dia nanti naik ke sorga, tidak ada yang kenal dia. Tentu saja tidak, teman-teman. Bahkan dia tidak berhenti mengatakan, khususnya kepada Thomas yang ragu-ragu, ya, dan dia katakan, jangan kamu tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Percayalah sebagai apa? Sebagai Yudas, ya, atau sebagai orang diserupakan? Tentu tidak. Ya, percayalah bahwa Yesus yang sudah Yesus sendiri katakan, anak manusia akan disesah oleh ahli Taurat orang Farisi, ya, mati disalibkan dan bangkit hari ketiga. Ya, maka itu ketidakpercayaan daripada Thomas terhadap peristiwa tersebut. Tapi sekali lagi teman-teman, tidak pernah ada kalimat dalam Alkitab Yesus diserupakan dengan konteks orang tadi termasuk tentang pemuda yang lari itu, teman-teman sekalian. Jadi itu sangat cepat, ya. Tapi kalau Bro Nandar baca teksnya baik-baik, Bro Nandar juga tidak akan sepakat untuk itu, bahwa ya kain lenan yang dimaksud itu adalah untuk Yesus. Sama sekali konteksnya tidak masuk, teman-teman, karena hanya kata sama-sama kain lenan, jadi seolah-olah itu adalah hal yang sama. Dalam peristiwa tersebut, bagaimana sudah ada perencanaan untuk menangkap Yesus pada malam hari, ya, itu pasukan yang besar, cukup banyak, teman-teman, maka dapat dipastikan menurut penafsir bahwa ada beberapa orang yang juga turut ikut nongkrong, hadir, mau lihat peristiwa tersebut, ya, karena mereka pasukan. Tidak mungkin mereka jalan sampai ke bukit, sampai ke Taman Getsemani itu jinjit, tidak mungkin, ya. Langkah mereka akan diketahui, jalan mereka akan diketahui, maka tidak menutup kemungkinan ada yang juga ikut dalam peristiwa tersebut, teman-teman sekalian, ya. Itu dia. Nah, maka tolong sekali lagi teman-teman sekalian, bahwa kenapa ada satu manusia yang tiba-tiba mau disalibkan. Bro Nandar jawab pertanyaan saya, mungkin ini yang terakhir, bahwa kalau tadi Isa tidak disalib karena Tuhan lindungi dan nabi-nabinya selalu dalam perlindungan Tuhan. Sepakat? Waktu sudah habis. Oke, ini waktunya Waktu untuk Nandar habis. ya. Baik, Oke, saya ini jawab waktu ya. untuk Nandar. Oke, silakan Nandar, kita mulai dari sekarang. Ya, udah moderator siap. Baik, Apaan bismillahirrahmanirrahim teman-teman ya. Jadi, jangan ngomong, aku ini waktu saya. Nah, ketika saya tanya Bang Jeki, data yang sampean perlihatkan kepada kami sumbernya dari mana? Sumbernya dari screenshot. Bang Jeki, saya pastikan ya, data yang Anda sampaikan itu tidak pernah ada di dalam hadis sahih manapun. Sedangkan Imam Syafi'i saja, imam besar ya, ahli hadis berkata. Anda perhatikan ya. Di dalam, saya langsung terjemahnya saja untuk efisiensikan waktu. Jika terdapat hadis yang sahih, maka lemparkanlah pendapatku ke dinding. Ini imam besar, ini ulama
hafal Quran, hafal hadis, ribuan puluhan ribu hadis, mengatakan jika terdapat hadis yang sahih maka lemparkanlah pendapatku ke dinding. Makanya saya penting, tafsir itu ada yang relatif, tafsir itu ada yang mutlak. Dan ulama tafsir mesti menjelaskan yang berbicara tentang ini berdasarkan riwayat Israiliyat. Dijelaskan. Makanya kalau berbicara tentang Islam jangan sepotong-sepotong. Ini riwayatnya dari mana? Nanti atau Bari nanti akan menjelaskan ini berdasarkan kisah Israiliyat. Kenapa ditampilkan di situ? Sebagai hajanah keilmuan. Ternyata yang berselisih paham itu bukan kami. Yang berselisih paham adalah orang-orang Kristen. Data tadi saya sudah tunjukkan. Masalah bidat atau tidak itu internal dari kekristenan, bukan wewenang saya. Gitu ya. Makanya Al-Quran mengatakan, Bang Jeki, dengan sangat gamblang. Al-Quran mengatakan dengan sangat gamblang. Mana nih? Oke ya. Al-Quran mengatakan dengan sangat gamblang. Ya, apa di sini dikatakan? Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa mereka telah dan mereka tidak yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Jelas teks dan konteks ayat ini berbicara tentang orang yang hadir pada saat itu. Makanya dijelaskan di dalam sejarah bahwa Basilides ini menyatakan orang-orang yang disalib itu berbeda-beda. Ada si Simon, ada si... Anda jangan lari kepada bahasa. Anda tahu tidak? Yesus di dalam Brit Hadasah tidak pernah memanggil Petrus. Petrus itu Yunani. Dalam bahasa Ibrani-nya Kefa. Ada enggak kemiripan antara Kefa dengan Petrus? Kan beda bahasanya. Ya, Yudas dalam bahasa Ibrani-nya bukan Yudas, tetapi Yehuda. Nah, jadi jangan tarik ke dalam bahasa. Karena saya menguasai berbagai macam bahasa di dalam Bible. Saya akan tunjukkan siapa yang disalib. Yang disalib itu adalah Yudas menurut fakta Bible itu sendiri. Doraemon. Nah, ini Doraemon. Teman, lihat nih ya. Ini Matius 27 ayat kelima. Mereka, ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci lalu pergi ke situ dan menggantung diri. Ini berbicara tentang Yudas. Coba teman-teman perhatikan. Kematian Yudas. Mohon maaf. Kematian Yudas. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Ya, sementara kisah para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali dialogkan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Ingat, ada konsensus di sini. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Ternyata kematian Yudas itu disalibkan. Lalu siapa orang yang kemudian ditusuk oleh tentara Romawi? Itulah Yudas, teman-teman. Kenapa perut Yudas bolong di dalam kisah para Rasul 1 ayat 18? Kita baca Yohanes 19 ayat 34. Jadi kenapa perut Yudas itu bolong, teman-teman? Karena ketika disalib, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Jadi yang disalib adalah Yudas. Kenapa Yudas diceritakan kematiannya berbeda? Karena Yudas perutnya bolong di dalam kisah para Rasul 1 nomor 18. Itu kenapa perutnya bolong? Yohanes 19:34, Yudas ditusuk lambungnya oleh tentara Romawi. Jeder, Bang Jeki. Tolong ya, hadis yang mana yang sahih yang mengatakan Raja Daud yang menyalib Yudas? Silakan, Bang Jeki. Ya, itu jelas loh menurut tafsir live bahwa Yudas itu matinya disalibkan. Ini data internal Kristen ya, bukan dari saya. Waktu Ica, silakan Bang Jeki, nggak ada suara Bang. Oke. Ini kita berapa season lagi teman-teman? Karena akan di situ-situ aja Ya, sampai
Sesuai dengan kesepakatan ya. 2 lagi ya. Nanti jam 11. 2 lagi lah. Nanti kita closing. Silakan Bang Jeki. Oke, nah maka teman-teman tadi ya terlalu banyak ayat teman-teman yang dikutip yang menurut saya sekali lagi bahwa itu dikutip Bro Nandar karena ada kepentingan di sana ya. Jadi saya menanggapi satu-satu juga sepertinya akan percuma karena kalau saya yakin sekali teman-teman Kristen tahu bahwa ayat-ayat apa yang sedang dipakai oleh Bro Nandar ya terkait dengan hal-hal tersebut baik lambungnya tertusuk. Aduh, saya nggak tahu teman-teman ya. Ini agak gimana ya? Agak terlalu melebar teman-teman ya. Harus saya katakan bahwa itu tidak ada hubungannya satu dengan yang lain sama sekali. Ya, karena ada beberapa kronologi yang sepertinya dipaksakan. Sementara yang saya tuntut dari tadi misalnya tentang kronologi bahwa Isa ini disalib ya, dengan awal salahnya apa? Misalnya, Bro Nanda tadi saya tanya singkat bahwa jadi karena semua nabi dan rasul itu adalah kesayangan Allah, berarti mungkin mau jawab singkat saja bahwa pasti Tuhan akan menjaga semua nabi dan rasulnya, begitu? Jawab singkat saja. Pasti? Gimana? Nanti saya jelaskan. Karena Nabi Isa tadi saya tanya di awal, singkat saja. Sebentar, saya jawab langsung. Rasul ulul azmi dijamin selamat oleh Allah. Ada dalilnya Quran surat 37 ayat 181. Rasul ulul azmi, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad itu dijaga keselamatannya oleh Allah. Makanya tidak ada yang mati dari kelima orang ini. Silakan. Baik. Jadi beliau mengatakan bahwa itu pasti dijaga dan tidak akan mungkin mati dan dibatasi hanya 5. Kalaupun saya tuntut lebih, bro juga tidak akan tahu nama-namanya siapa. Ya, di dalam Al-Quran sendiri misalnya. Nah, maka daripada itu teman-teman sekalian, di dalam Al-Quran misalnya dalam teks yang sama yang Bro Nandar bawa bahwa dalam An-Nisa 157 bahwa orang-orang tersebut mengakui bahwa Isa itu adalah Al-Masih dan dia adalah Rasulnya Allah. Kenapa saya perlu kejar kronologis bahwa kenapa mereka ini sudah tahu bahwa Isa ini Rasul Allah dan kemudian dia tetap menyalibnya, apalagi Al-Masih tuh, ya? Kenapa mereka sudah tahu oh ini Rasul Allah, berarti mereka beriman, ya? Nah, tetapi kenapa tetap menyalibnya? Ya, maka daripada itu kalau kemudian dijaga An-Nisa 155 itu memang telah melihat bahwa orang-orang Yahudi ya dalam konteks itu tentu saja disebutkan sebagai orang-orang karena kekafiran mereka ya terhadap keterangan-keterangan Allah dalam An-Nisa 155 ya serta karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak ya. Tanpa hak. Jadi mereka itu dalam konteks Islam, mereka memang orang-orang Yahudi ini saya nggak tahu orang-orang Yahudi siapa yang dimaksud, kok hobinya itu bunuh nabi gitu. Ya, dia punya hobi itu bunuh nabi. Nah, maka daripada itu teman-teman sekalian, kalau tadi dijaga, ya, maka Bro Nandar harus mengatakan harus kasih 5 syarat nabi-nabi tertentu, ya. Karena kalau tidak bahwa di sini pun ternyata sudah ada kebiasaan seperti ada hobi untuk bunuh nabi. Ya, bunuh nabi-nabi dalam An-Nisa 55 ya 155 ya. Nah, maka daripada itu mereka punya kebiasaan untuk itu ya, mereka suka untuk melakukan itu, hatinya tertutup dan lain hal sebagainya ya. Itu dia. Jadi kronologi dari awal pertanyaan saya hanya itu ya, tidak disebutkan alasannya. Dan Bro Nandar juga mengatakan bahwa Allah tidak punya kepentingan, orang Islam teman-teman tidak punya kepentingan untuk menjelaskan siapa sesungguhnya yang disalibkan itu. Ya, tidak ada kepentingan. Nah, maka segala usaha yang Bro Nandar katakan itu menjadi sia-sia karena Allah pun merasa atau teman-teman Islam pun merasa itu bukan menjadi kepentingan gitu loh. Tapi kenapa Bro Nandar anggap itu penting sekali sehingga pertemuan ini harus ada. Teman-teman saya melihat bahwa kalau itu kemudian itu tidak ada kepentingan loh. Kenapa Bro Nandar kemudian membahas itu? Ya, itu dia. Nah, maka daripada itu teman-teman sekalian tadi sudah saya katakan mengenai tadi Injil Basilides lah yang dibawa. Itu sejak daripada abad pertama itu pun sudah clear ya bahwa itu adalah ajaran yang salah dan ajaran yang sesat, teman-teman. Ya, jadi itu bukan bagian daripada ajaran kekristenan, ya. Seperti itu. Saya kira itu sudah mentok di sana, teman-teman. Ya, tadi mengenai tafsir Jalalail, tafsir atau Bari, mohon maaf. Ya, ini baru saya selesai download. Mungkin nanti kalau mau satu putaran lagi saya akan putar, teman-teman ya. Saya akan bukakan, ya. Kalau nanti ada satu putaran lagi, begitu. Tapi saya kira Bro Nandar ini sudah. Oke, waktunya. Ya. Nandar tadi, sorry.
Sorry Nandar. Ini moderator juga ikut dulu. Sorry. Lu mah ini Siap, banget. siap. Gue coba minta ayatnya tadi Nandar. Ayat yang menyatakan yang masuk surga tadi Nandar. Di Ya surat udah, mana? ya nanti saya jelaskan. Saya jelaskan. Enggak ini, ya. enggak ini Nggak usah surat mana? Biar gue tulis Ya, dulu. Saya jelaskan Quran surat 37 ayat 181. Surat apa tadi? Itu pelan-pelan lah. Surat As-Saffat ayat 181. Surat 37. Oke, silakan. Oke, kita mulai Nandar ya. Baik. Sekali lagi saya katakan, ketika saya berbicara tentang Islam, saya ini lulusan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, lulusan UIN Sunan Ampel Surabaya. Saya pernah sekolah di Setai Ali Al-Akbar Surabaya jurusan Quran. Bang Jeki ini saya nggak ngerti. Mohon maaf Bang Jeki ya, Anda kan pendeta, masa Anda nggak tahu? Di dalam 1 Tesalonika 2 nomor 15, bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi. Kitabmu saja sudah mengatakan mereka membunuh para nabi. Lalu Bang Jeki bertanya, Bang Jeki, yang dijamin keselamatan di dalam Al-Quran itu bukan para nabi secara universal. Ayatnya jelas Bang Jeki, lihat nih ya. Quran surat As-Saffat ayat 181. Wassalamun, dan keselamatan alal mursalin. Yang dijamin keselamatan itu adalah para rasul. Di dalam Islam, nabi belum tentu rasul, tetapi rasul sudah barang tentu adalah nabi. Paham ya? Dalam Islam ya. Al ilmu qoblal qaul wal amal. Di dalam Islam sekali lagi, rasul pasti nabi. Tapi kalau nabi belum tentu rasul. Dan Yesus adalah salah satu rasul ulul azmi. Tanya kiai, tanya ustadz, bener nggak yang disampaikan Santo Yonatan? Bener. Kita lihat tafsirannya bagaimana. Lihat tafsirannya bagaimana teman-teman. Nah, kita lihat nih ya. Oke, sebentar. Tadi sudah saya catat nih waktu nih. Nah ini teman-teman ya. Wassalamun alal mursalin, dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, yakni keamanan dan keselamatan bagi mereka dari segala hal yang dibenci. Makanya Al-Quran dengan Bible sepakat bahwa Yesus tidak pernah disalib. Wassalamun alal mursalin. Nabi Zakaria, Nabi Yahya atau Yohanes Pembaptis mati kan? Zakaria tahu digergaji, Yohanes Pembaptis diisdatkan kepalanya. Itu karena bukan Rasul Ulul Azmi, tidak dijaga. Tapi kalau Rasul Ulul Azmi pasti dijaga. Ayatnya jelas di sini. Anda lihat tafsirannya. Saya ulangi lagi ya, biar Anda paham. Tuh. Wassalamun alal mursalin, yakni keamanan dan keselamatan bagi mereka dari segala yang dibenci. Rasul, bukan nabi di sini. Oke, kita lihat di sini, benar enggak apa yang dikatakan Quran? Sama dengan Mazmur. Kita buka Matius 27 ayat kelima. Kok Matius 27? Sorry. Jangan ke situ dulu. Di dalam Matius 4 ayat ke-6. Ini jelas loh. Ini ayat Bible, saya percaya ayat Bible ini. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Ini tertulis di mana? Ternyata tertulis di dalam Mazmur. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Kita buka lagi sekali lagi ya. Nih apa di sini katakan? Sebab dia mengasihi aku, maka aku akan membebaskannya. Aku akan melindunginya karena dia mengenal namaku. Yohanes 17 nomor 12 ya, nama yang diberikan kepada Yesus. Kemudian, dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia. Siapa nabi yang panjang umur? Yesus. Saya umat Islam percaya Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 dalam lindungan Allah adalah Yesus. Al-Quran katakan, wama qataluhu wama solabuhu walakin subbihalahum. Quran surat 37 ayat ke-181. Wassalamun alal mursalin, dan keselamatan bagi para rasul, bukan para nabi. Rasul Ulul Azmi dijamin keselamatannya. Tanya Ustadz, Pak Ustadz, Rasul Ulul Azmi itu ada berapa? Ada 5. Nabi Nuh,
Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sama Nabi Muhammad. Ada nggak Nabi 5 ini yang kemudian dia ini misalnya dibunuh, dia apa? Nggak ada. Nabi Muhammad meninggal dunia setelah Quran surat Al-Maidah ayat ke-3 turun. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Abu Bakar menangis. Kenapa menangis wahai Abu Bakar? Kalau agama Islam sudah sempurna, kalau nikmat yang Allah berikan kepadamu sudah dicukupkan, engkau akan meninggal dunia ya Rasulullah. Benar. 3 bulan setelah kejadian itu Rasulullah SAW meninggal dunia. Nabi Muhammad meninggal dunia karena ajaran sudah tuntas, saudara-saudara yang terkasih. Oke. Begitu Bang Jaki. Kalau ini silakan mau ditanggapi atau mau closing silakan, saya mah sampai jam berapapun saya siap. Tapi kalau Bang Jaki mau closing silakan, atau mau menanggapi nanti saya tanggapi baru kita masing-masing closing silakan. Terserah saya mah. Saya tanggapi. Iya boleh. Iya, saya kan waktunya Kak Ica. Ya, teman-teman sekalian ya, ini karena tadi tuntutan akademis, saya harus paksa laptop saya untuk download barang itu tadi. Ya, nih teman-teman sekalian sebentar ya, itu kan minta dibuktikan. Dari Israel lihat apa segala macam yang Bro Nandar sampaikan, coba kita lihat ya teman-teman sekalian. Tadi banyak tuh ya, sebenarnya bukan hanya tafsir atau bari ya, jalan lain dan lain sebagainya, Ibnu Abbas ya, Ibnu Katsir. Nah, kenapa itu juga tidak ditanggapi teman-teman? Jadi gini, ini tadi capturean saya, sudah saya katakan ini saya capture, ini yang saya capture ya. Nah, karena kalau mau di-download itu berat sekali teman-teman. Ini ingat ya, nomornya ini ingat aja. Ya, 10826. Ingat teman-teman, ya, ini dalam PDF fullnya. Ya, ini PDF fullnya, sebentar. Nah, ini PDF fullnya. Ya. Nah, supaya kita itu ada di dalam halaman 104 ya, teman-teman lihat di sini. Di bawah lagi sedikit. Ya. Nah, ini. Ya. 10826. Nih, silakan lihat, ada Israel lihat lah, atau ada si Gundul siapa yang punya pendapat di sini. Ya, teman-teman silakan dijelaskan nanti ya teman-teman ya, Bani Israel, dan kemudian dikatakan siapa namanya rajanya teman-teman, raja yang menyalibkan Isa pada zaman itu juga